Siapa sih pagi-pagi begini? Ngantuk banget. Halo, Nona Ning. Saya perawat yang diundang Pak Sao. Nama saya Chen, panggil saja Kak Chen. Aku buatkan sarapannya. Tunggu sebentar, kalau sudah siap akan kupanggil. Dapur kalian di mana? Di sana. Oak. Pak Zhao, perawat Kak Chen sudah sampai. Sekarang sedang membuatkan sarapan untukku. Terima kasih. Selamat pagi Tuan Pohon, tadi malam aku menonton ulang film favoritku, Serendipity. Saat cinta datang, orang tidak tahu kapan akan kehilangannya. Seperti pasangan dalam film yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah menghabiskan 8 jam bahagia, mereka kehilangan satu sama lain. Di hari-hari berikutnya, mereka terus mencari dengan susah payah. Tapi terus meleset lagi dan lagi, takdir memang lucu. Membuat orang yang saling mencinta diam ketika kau pikir semua ini sudah berakhir, cerita baru saja dimulai. Nona Ning, sarapan sudah siap. Cepat sekali membuat sarapan lengkap seperti ini. Tidak tahu kamu suka sarapan ala barat atau ala Tionghoa? Boleh saja. Sudah lama aku tidak makan sarapan yang layak. Dulu ibuku yang selalu membuatkanku saat masih hidup. Kalau begitu kamu biasanya tidak sarapan. Aku biasanya beli sembarangan di pinggir jalan saja. Kalian anak muda memang tidak makan tepat waktu, terutama sarapan. Seperti kata pepatah, sarapan harus kenyang, makan siang harus enak. Makan malam sedikit, sarapan itu sangat penting. Karena setelah tidur semalaman, energi malam hari dan nutrisi hari sebelumnya sudah terkuras habis. Jadi harus makan sarapan untuk mengisi nutrisi seharian. Kalau tidak, glukosa dalam tubuh tidak cukup. Kekurangan glukosa akan menyebabkan sel otak kurang aktif. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu untuk sarapan. Kamu cari alasan saja. Cari alasan untuk tidur larut malam sampai tidak sarapan. Tidak. Aku buatkan menu nutrisi mingguan, lihat dulu ya. Menu nutrisi. Iya, Pak Zhao memerintahkan saya untuk mengatur dengan baik menu makan harianmu dan menghindari makanan yang tidak baik untuk pemulihan. Ini sertifikat ahli gizi dan sertifikat kesehatan saya, serta sertifikat perawat. Ternyata jadi perawat butuh keahlian khusus ya. Memang tidak ada pekerjaan yang mudah. Tentu saja, Pak Zhao sudah membayar mahal untuk mempekerjakan orang. Perusahaan kami pasti akan memilih perawat terbaik untuk datang ke sini. Karena keterbatasan waktu, hari ini saya hanya menyiapkan sedikit. Jika ada yang tidak sesuai, saya bisa menyesuaikannya untukmu. Tidak apa-apa, aku tidak pilih-pilih makanan. Semuanya enak. Kalau begitu, terima kasih atas perawatannya. Sama-sama, ini tugas saya. Terima kasih. Baiklah, kamu makan dulu ya. Terima kasih. Aku akan pergi dulu. Bagaimana perawatnya? Pak Zhao, kemarin waktu kamu bilang, aku kira kamu bercanda.
Ternyata kamu benar-benar menyewa perawat. Aku kan bukan pasien kritis, tidak perlu. Cepat suruh dia pulang saja. Aku sudah bayar biaya perawat. Kalau mau, kamu kembalikan uangnya. Aku akan menyuruh perawatnya pulang. Kamu ini tidak masuk akal sekali. Kalau kamu sudah tahu aku tidak masuk akal, jangan banyak bicara. Diam di rumah dengan baik, jangan keluyuran. Cepat sembuh dan kembali bekerja. Aku tidak mau memberimu cuti sakit berbayar tanpa batas. Apa sih? Bicara belum selesai sudah ditutup. Zhao Bapi. Nona Ning. Ayo. Minum lebih banyak air. Aku pergi dulu, kamu istirahat yang cukup ya. Baik, terima kasih. Acara pernikahan tebing selalu ditangani Ningxia. Tapi Ningxia sedang cuti sakit. Tapi waktu pelaksanaan proyek ini sudah dekat. Apakah kita perlu mempertimbangkan ganti orang? Baik, serahkan proyek ini kepada Stephen. Pernikahan tebing butuh perjalanan berat. Meskipun Ningxia kembali, tidak cocok untuk perjalanan melelahkan seperti ini. Baik, proposal Auckland Blue Bridge International. Sudah saya kirim ke email Anda. Tolong segera tinjau dan putuskan sesuai kontrak. Departemen Periklanan harus menyelesaikan dan meluncurkannya hari ini. Baik. Ada juga kasus yang ditangani oleh Mickey Wei. Sudah selesai sepenuhnya. Tapi Nona Mi belum membayar pelunasan. Hotel, toko bunga, dan semua vendor pengiriman. Mereka terus menelepon, menagih pembayaran. Kasus Mickey Wei ini memang rumit. Tunangannya kabur, belum lagi uangnya yang hilang. Sekarang memang tidak tepat menagihnya. Untuk pembayaran yang mendesak ini, perusahaan kita yang akan menanggung dulu. Nanti siang bekerja, kita selesaikan dengan baik. Proyek renovasi villa. Tim Stephen sudah menyiapkan rencana renovasi. Tinggal menunggu rapat persetujuan. Kira-kira kapan jadwal yang tepat? Rencananya? Baik, saya akan putuskan setelah melihatnya. Ada hal lain? Pegaini. Rekan-rekan di perusahaan sangat peduli dengan Ningxia. Saya ingin izin setengah hari, bolehkah saya mengunjunginya di rumah? Tidak perlu, jangan ganggu dia. Kalau tidak ada urusan lain, silakan keluar. Zyoaxia. Tuan, Anda mencari siapa? Siapa nama Anda? Apa saya tidak salah alamat? Anda mencari siapa? Zyoaxia. Tunggu sebentar, Anda mencari siapa? Saya perawatnya. Haozi. Nona Ning, pelang-pelang. Haozi, kamu datang. Harus minta izin dulu untuk datang ke rumahmu? Siapa ini? Dia perawat profesional saya. Nama saya Chen. Oh ya, lihat. Yudang Kesakonmo. Terima kasih. Duduklah. Ayo, Pelen. Tidak apa-apa. Pelen. Baik. Sejak kapan kamu mempekerjakan perawat? Aku tidak tahu. Pantasan rumahnya sangat rapi. Bagus, kan? Terima kasih. Kak Chen, aku mau ngobrol sama temanku. Mending kamu jalan-jalan dulu aja, kenalan sama lingkungan sekitar. Gak apa-apa kok, kalian ngobrol aja. Anggap aja aku gak ada. Kak Chen, sekarang udah mau makan malam nih.
Gimana kalau kamu yang masak? Tenang aja, gak apa-apa. Ya udah, Kamu menang lotre? Aku gak enak nolak soalnya. Ini semua karena Zhao Bapi, aku kan juga terluka. Dia cuma peduli sama karyawan aja kok. Nggak masuk akal, bos ngasih perawat buat karyawan. Kenapa aku nggak pernah dapat yang kayak gini sih? Aku rasa dia punya niat lain sama kamu. Apa sih? Ini kan kecelakaan kerja. Ini tanggung jawab bos ke karyawan. Nah loh, kamu selalu belain dia. Kapan kamu perhatian ke aku dong? Kita beda dong. Kamu kan temen deket aku. Pasti beda. Dia itu si lubang pohon MU ya? Apaan sih? Aku rasa dia punya niat jahat sama kamu. Nggak kok, dia cuma bosku. Gimana kalau aku lebih sering menjilat dia? Siapa tahu akhir tahun dapat bonus, kan? Diam-diam di rumah bosen kan? Aku ajak jalan-jalan naik mobil yuk. Boleh banget. Nona Ning, waktunya minum obat. Minum obat lagi? Kak Chen, setiap minum obat ini aku selalu ngantuk. Ngantuk gak apa-apa, kan bisa tidur siang. Luka di kakimu harus banyak istirahat. Cepat minum obatnya. Boleh nggak aku main keluar dulu? Aku akhir-akhir ini cuma tidur-tiduran di rumah atau di rumah sakit. Atau di rumah aja. Aku udah lupa suasana luar seperti apa. Perintah Bos Zhao. Lukamu harus istirahat, nggak boleh keluar. Kak Chen, boleh kan aku keluar? Aku udah bete banget di rumah. Nona Ning, jangan susahkan aku dong. Cepat minum obatnya nanti. Ya udah, aku minum nanti. Tuan Chin. Nona Ning nggak boleh duduk lama-lama. Jadi tolong pulang dulu ya. Apa maksudnya? Ngusir aku? Tuan rumah aja belum bilang apa-apa. Walaupun aku bukan tuan rumah di sini. Tapi dia pasienku. Aku yang mengatur pola makan dan tidurnya. Ini tugasku. Dan udang ini baru saja Anda bawa. Kondisi Nona Ning saat ini tidak cocok makan makanan yang mudah memicu alergi, terutama udang. Jadi mohon dimaklumi. Kedepannya tolong jangan bawa bahan makanan lagi. Semua makanannya sudah aku yang mengatur. Aku menyusunnya dengan ketat berdasarkan ilmu gizi. Mohon dimaklumi. Kamu lebih paham dia atau aku? Kami teman sejak kecil. Aku paling tahu makanan kesukaannya. Aku tahu, tapi kondisi tubuhnya sekarang. Benar-benar tidak boleh makan makanan yang mudah memicu alergi. Kalau sudah sembuh, mau makan sebanyak apapun tidak ada yang akan mengganggu. Ya, Haozi, aku juga tidak bisa berbuat banyak. Baik, aku pulang dulu. Kalau mau makan apa, telepon aku. Perawat profesional, ja? Oke, aku pergi dulu. Bos Zhao bilang, Nona Ning sekarang butuh istirahat total. Jadi kalau tidak ada keperluan mendesak, tolong jangan ganggu dia lagi. Lagi pula dia masih lajang. Anda seorang pria sering keluar masuk. Kurang pantas, bukan? Apa yang tidak pantas? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu melanggar privasinya, tahu? Haozi. Haozi, dengar saja kata Kak Chen. Kita janjian lain kali. Oke, kalau mau makan apa, telepon aku. Duduk dan istirahatlah dulu, Nona Ning. Aku akan masak.
dan Kiao, malam ini ada waktu makan bersama? Maaf, hari ini tidak ada waktu. Bu, kenapa? Sinar, kamu sudah kembali dari dinas luar? Sudah, baru turun pesawat. Xiao Xia sudah keluar dari rumah sakit, tahu? Tahu, Xiuan sudah memberitahuku. Ayahmu 2 hari ini tidak enak badan. Aku tidak sempat menjenguknya. Dia tinggal sendiri di luar. Sangat mengkhawatirkan. Kalau kamu sudah kembali, jenguklah dia. Dia sudah dewasa, apa yang perlu dikhawatirkan? Ayah bagaimana? Sudah dibawa ke rumah sakit? Tidak masalah besar. Ayahmu darah tinggi, minum obat saja sudah cukup. Awasi dia, jangan biarkan minum alkohol lagi. Si tua bandel. Semakin tua semakin keras kepala, aku sudah tidak bisa mengaturnya. Sinar, kamu pulang makan enggak? Kalau ada apa-apa, nanti kita bicara pas aku pulangnya. Aku tunggu kamu makan. Zhao dan Kiao, jangan pikir bisa sembunyi dariku. Aku nggak bakal kehabisan akal. Tunggu saja, aku nggak bakal menyerah semudah itu. Selamat datang, halo. Tempat kalian biasa aja, nggak tahu teknik fotonya gimana. Kami usaha kecil-kecilan, jangan lihat tempatnya biasa aja. Tapi teknik fotografi suamiku jago banget. Banyak aktor dan model yang khusus minta dia jadi fotografer. Gimana kalau kita duduk dulu? Oh, lihat, di dinding ini banyak foto. Semua hasil jepretan suamiku. Dan layanan kami. Jaminan kualitas terbaik, tenang aja. Begini, aku mau bikin album foto untuk anakku. Mau konsultasi dulu. Namanya siapa sayang? Aku Kiki. Kiki ya, umurnya berapa? 4 tahun. Harusnya udah masuk TK dong? Belum, semester ini masuk TK. Jadi rencananya mau bikin album foto buat kenang-kenangan. Sekarang ngurus anak itu susah banget ya. Udah TK terus SD, terus SMP. Aku juga sebentar lagi hadapi itu, pusing mikirinnya. Iya ya kan? TK aja kita masih belum tahu mau masuk mana. Bener-bener bingung. Kok bisa? Katanya sih masuk TK. Kan berdasarkan zonasi? Udah aku tanya-tanya. Katanya tahun ini di zona kita ada sekitar 300 anak yang udah waktunya TK. Tapi sekolahnya cuma terima 100 anak. Kalau gitu, aku juga harus persiapan dari sekarang. Kalau enggak, nanti anakku lahir. Enggak bisa masuk TK, repot dong. Wah, siapa nih bayi cantiknya? Om. Halo Om. Nggak usah, panggil kakak aja. Sayang, dia mau bikin album foto untuk bayinya. Makasih ya. Sayang, minum dulu. Yuk lihat contoh fotonya. Oh, makasih. Nanti kalau kita punya anak, seimut dan sebaik itu. Aku beritahu kamu, orang-orang bilang punya anak laki-laki itu prestise. Punya anak perempuan itu baru keberuntungan. Anak perempuan adalah baju hangat yang nyaman untuk ayah. Lihat kalian berdua senangnya. Yang paling penting adalah bayi sehat. Pertama-tama kamu harus menjadi ibu hamil yang baik. Pakailah baju yang longgar, lebih baik baju hamil dari katun. Iya, aku memang harus pakai baju hamil sekarang. Bagaimana yang itu? Suka yang mana? Yang outdoor atau indoor? Aku ingin foto yang gabungan indoor dan outdoor. Agar terlihat lebih berwarna. Tidak masalah. Kalau paket seperti itu harganya berapa? Kami baru buka, jadi ada diskon pembukaan. Kami beri diskon 40%.
Wah, terima kasih banyak. Kalau begitu aku bayar DP sekarang ya. Nanti ajak anak perempuan kita foto bersama. Ayah. Ayo sayang. Istri, kamu antar mereka. Ayo bilang pamit ke paman. Dah, Paman. Dah. Xia Yuan, Ada apa? Xiaoda. Nonami. Xia Yuan, Ada apa, Nonami? Xia Yuan, mahu kami sakit. Temani aku ke klinik hewan dong. Mahu kamu sakit? Cari aku juga tidak bisa bantu. Aku kan bukan dokter hewan. Mahu adalah keluarga terpentingku. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku tidak sanggup menghadapinya. Kamu harus temani aku. Aku masih ada urusan di sini. Lagi pula studio foto kami baru buka. Foto-foto ini harus segera diedit. Xiaoda. Cepat ke sini. Cepat. Mahu kami sakit, sekarang di rumah sakit. Aku pinjam suamimu sebentar. Temani aku ke rumah sakit dong. Ziyuan, bagaimana kalau kamu temani Nonami saja? Tidak bisa, foto-foto ini besok harus dikirim ke klien. Kalau begitu kamu selesaikan nanti malam saja. Ayo cepat, Xiao udah setuju. Cepat pergi. Ini soal nyawa. Cepat. Anjingnya mana? Bukannya sakit? Emahu ada di rumah sakit hewan. Kita sekarang akan menjemputnya. Ayo, mau pergi. Xia Yuan, lihat dia. Nonami, anjing ini sudah diperiksa. Bukankah kita sepakat pulang? Kenapa lari ke sini? Bukankah dokter sudah bilang? Emahu pencernaannya tidak baik, kurang olahraga. Manusia dan anjing sama, harus berolahraga. Jadi aku bawa dia ke sini untuk jalan-jalan. Lihat betapa senangnya dia, sangat senang. Nonami, kurasa kamu tidak seperti sedang mengajak anjing jalan, tapi seperti mengajakku jalan. Itu bukankah aku melihat beberapa waktu lalu? Semua orang sangat tidak mudah? Aku ditipu pria, Xiao Xia dirawat di rumah sakit. Kamu sibuk ke sana kemari, sangat lelah. Jadi aku ingin mencari kesempatan, agar kita semua bisa keluar untuk menghirup udara segar. Nonami, aku tidak seberuntung kamu yang bisa santai. Aku harus merawat istriku yang hamil, juga harus mencari nafkah. Benar-benar tidak punya waktu untuk bersantai di sini bersamamu. Nonami, aku lihat kamu tidak seperti sedang mengajak anjing jalan-jalan, lebih mirip mengajakku jalan-jalan. Mana ada, aku kan lihat kamu beberapa waktu lalu. Semua orang sedang susah, aku ditipu pria. Xiao Xia dirawat di rumah sakit, kamu bolak-balik ke sana kemari begitu capek. Jadi aku cari kesempatan ajak kamu ke sini, buat refreshing. Nonami, aku tidak semewah kamu. Aku harus merawat istriku yang hamil, juga cari nafkah. Benar-benar tidak ada waktu buat santai-santai di sini. Kamu santai saja, lihatlah pemandangan di sini begitu indah. Pegunungan hijau, udara segar berlimpah. Lebih baik daripada di kota, jadi penyedot debu. Dan aku kasih tahu, teh putih di sini sangat enak. Ayo kita minum teh sore. Dan, Mahua mahua, Nonami, siapkan makanan ringan untuk teh. Baiklah. Cewa cepat dulu. halo sayang, toko tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Baik, Anjing Nonami baik-baik saja. jangan dibahas, sulit dijelaskan, nanti aku ceritakan, begitu saja. Kamu, hati-hati saat bekerja di toko, ya. Aku pulang malam nanti, makan bersama kamu. Baik. Sayang, bye. Pamer cinta mati cepat. Baru sebentar keluar, sudah telepon istri. Taruh di sini saja. Siwan, aku kasih tahu, kue ini sangat enak. Ayo tidak usah, aku mau yang ini. Ini aku suka. Rasanya memang beda, Kan, aku tidak bohong. sangat enak. Ayo coba lagi teh putih ini, sangat harum. Tidak usah, aku sendiri saja, terima kasih banyak. Coba. Bagaimana? Nonami, aku lihat kamu benar-benar bisa menikmati hidup.
Tapi hari ini kita harus cepat pulang, macet di jalan. Kamu cerewet sekali, seperti nenek-nenek. Aku mau pulang, pemandangan begitu indah. Tidak bisakah kamu tenang, menikmati sebentar? Bagaimana dengan San Beifang? Ada kabar? Jangan sebut namanya, aku tidak enak badan mendengarnya. Kamu rencananya bagaimana? Aku tidak punya rencana apa-apa. Sekarang semua orang di dunia ini sudah meninggalkanku. Aku tidak punya apa-apa lagi selain Mahu. Nonami, jangan berpikir seperti itu. Sebenarnya, setiap orang yang menyakitimu, bagimu adalah sebuah pengalaman. Membuatmu cepat tumbuh dan kuat. Setiap orang yang muncul dalam hidupmu pasti ada alasannya. Xie Yuan, terima kasih. Sekarang selain Mahu, hanya kamu yang mau baik dan peduli padaku. Nonami, jangan bicara seperti itu. Siapa suruh aku baik hati? Hanya begitu saja, apa kamu sama sekali tidak menyukaiku? Nonami, aku membantumu bukan karena menyukaimu. Kalau orang lain pun aku akan begitu. Tapi aku menyukaimu. Aku punya keluarga, istri, dan sebentar lagi punya anak. Kita tidak mungkin kalau kamu masih begini. Nanti kita tidak bisa bertemu lagi. Aku tidak peduli, aku tetap menyukaimu. Aku tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli. Lihat, sebentar lagi jam sibuk malam. Kalau tidak pergi nanti macet, ayo cepat pergi. Mahu, tadi kan masih di sini? Ayah, cepat bantu aku cari. Mahu, Mahu. Pelen, CEO Zhao, hello. Halo. Hati-hati. Oh ya perawat Chen, setelah makan malam aku akan mengantarnya pulang. Baik CEO Zhao, kalau begitu aku tidak perlu menyiapkan makan malam untuk Nonani. Kalian hati-hati ya, sampai jumpa CEO Zhao. Sampai jumpa. Boleh? Xiao Zhao tiba-tiba memanggilku keluar. Mau dibawa kemana sebenarnya? Apa kamu menganggapku cacat? Kalau tidak bicara lagi, aku lompat dari mobil ini. Kudengar ada orang yang stres di rumah. Sampai lupa seperti apa taman itu, dunia luar sangat indah. Jadi aku membawanya keluar untuk melihat. Astaga Xiao Zhao, itu Chenji. Dia perawat yang kamu tempatkan di sampingku atau mata-mata? Apalagi yang dia ceritakan padamu? Dia bilang hari ini ada seorang pria datang. Hubungan kalian berdua tidak biasa. Tidak, itu hanya Qin Hao. Kami hanya berbincang sebentar di depan Shenji. Akhirnya diusir oleh mata-mata yang kamu kirim itu. Lihat kamu gugup. Tidak, Shenji tidak bilang apa-apa. Cuma mengingatkan aku. Nona Ningxia sudah bosan di rumah. Minta aku luangkan waktu untuk ajak kamu jalan-jalan, biar sehat. Kamu sambil kata yang tepat sih? Kamu pikir lagi ajak anjing jalan? Bahasa kamu diajarin guru olahraga ya? Iya, gimana kamu tahu? Waktu kecil aku dititipin di desa. Sekolah SD di desa beberapa tahun. Seluruh sekolah cuma ada 5 orang, termasuk kepala sekolah dan guru. Kelas kami cuma ada 1 guru. Bahasa, matematik, olahraga, semua dia ajarin. Baru tahu belakangan kalau guru kami sebenarnya atlet atletik yang pulang karena cedera. Beneran? Kalau aku bohong, aku jadi anjing. Pantasan kamu suka banget sama kata jalan-jalan. Ningxia, kamu gak bisa apa-apa. Nyindir emah jago.
Tunggu sebentar. Tunggu. Pak Zhao, lihat. Pak Zhao, terima kasih. Sudah mengizinkanku melihat matahari terbenam yang indah ini. Aku juga bisa aja kamu lihat matahari terbit. Ayo duduk sebentar di sana. Zhao Dongyo yang di depan mata ini, apakah dia? Emer pohon yang hangat di dunia 2D itu? Semua kenangan selama 4 tahun. Benar-benar bikin orang jadi gila. Baru sedetik yang lalu masih tersenyum, sekarang mata sudah berkaca-kaca. Lagi pikir apa? Gak apa-apa. Oh ya, aku bawa sesuatu. Apa itu? Untuk kamu, buka aja. Astaga, lobster. Astaga. Kalau gitu aku gasungkan ya. Pakai sarung tangan dulu. Terima kasih. Pak Zhao gak makan? Aku gak makan, aku gak suka lobster. Ini khusus beliin kamu. Terima kasih. Tapi katanya lobster gak baik untuk luka. Boleh aku makan? Sekali-sekali makan dikit gak apa-apa. Kalau sampai memperparah luka, aku kasih kamu cuti beberapa hari, oke? Bener juga, makan enak harus berani ambil risiko. Enak banget. Makan lebih banyak. Mahua sayang. Mahua, Kemana perginya? Mahua. Aku sangat khawatir. Mahua, kemana perginya Mahua? Mahua, Jangan panik, lihat ke depan. bagaimana aku tidak panik? Mahua. Mahua, Xiayuan, kamu cari di sana. Aku cari di sini. Mahua. Mahua, kamu di mana? Mahua, Ini sangat enak. Sudah puas makan? Sangat lezat. Zhao, terima kasih hari ini. Sudah mengajakku melihat matahari terbenam yang indah. Dan lobster yang enak ini. Tunggu. Hanya itu permintaanmu? Tidak semuanya. Aku masih ingat kamu bilang mau mengajakku melihat matahari terbit. Jadi, janji? Ayo. Sepertinya cuaca akan hujan. Iya, kita cepat pergi. Aku yang membereskan. Oke, Ini untukku. Ayo, hati-hati. Hati-hati tangga.
Mahua. Bahkan Mahua tidak mau lagi denganku. Ini salahku. Tidak menjaga Mahua dengan baik. Xie Yuan, pasti ada yang membawanya pergi. Kita sudah mencari seluruh villa, tidak ketemu. Jangan bilang begitu. Mahua pasti akan ditemukan. Sekarang bahkan Mahua tidak mau lagi denganku. Xie Yuan, kamu tahu tidak? Mahua sudah di rumah kita selama 6 tahun. Sejak kecil, orang tuaku sibuk bekerja, tidak ada waktu untukku. Aku sangat-sangat ingin punya anjing. Ibu membawa Mahua pulang. Sejak saat itu, aku dan Mahua tidak pernah terpisah. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Jangan bicara seperti itu, kamu masih punya kami teman-temanmu. Halo, saya butuh supir pengganti. Ya, saya di Jalan Binjiang. Ya, saya butuh supir pengganti. Apa? 1 jam? Baiklah, mobil sport hitam. Pak Zhao, kamu juga tidak minum. Kenapa cari supir pengganti? Aku boleh nyalakan musik? Aku tidak bisa menyetir saat hujan. Kenapa? Karena saat hujan, aku membunuhnya. Hari itu cuacanya sangat bagus, langit paling cerah yang pernah kulihat. Kami jarang pergi piknik. Awalnya dia harus menulis tesis, tapi tidak tahan dengan bujukanku. Akhirnya kabur juga. Siapa sangka saat pulang cuaca tiba-tiba berubah. Hujan deras turun. Sayang, kamu pulang. Kenapa tidak tidur di atas? Apa aku membangunkanmu? Tidak, aku kan menunggumu. Makanan ini sudah dingin, aku hangatkan untukmu. Tidak usah, aku sudah makan. Sayang. Pulang ke rumah melihat ada lampu yang menyala untukku. Hati terasa hangat. Perasaan diperhatikan itu sangat membahagiakan. Sayang, tidak peduli seberapa larut kamu pulang, aku akan selalu menunggumu di rumah.
Sayang, maafkan aku. Kenapa minta maaf? Kamu tidak tanya aku pergi kemana? Tidak, sayang, aku percaya padamu. Mulai sekarang aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di rumah lagi. Setiap malam aku akan menemanmu jalan-jalan. Menemanmu makan, menemanmu menonton film. Tuan Pohon, selama 4 tahun ini, selalu menanyakan berbagai macam pertanyaan padamu. Membuatmu berbagi berbagai suka dan duka. Dan hari ini, untuk pertama kalinya kamu membuka luka lamamu padaku. Sangat berat, bagaimana aku harus menghiburmu? Waktu kecil, kebahagiaan adalah sesuatu yang nyata. Setelah besar, kebahagiaan adalah sebuah keadaan. Lalu tiba-tiba suatu hari aku sadar. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang nyata maupun sebuah keadaan, tapi sebuah pemahaman. Sudah sarapan? Sudah minum obat? Halo, Apa kamu hanya bisa menjawab pertanyaanku dengan, kamu pagi ini makan apa sih? Orang macam apa ini? Sudah aneh. Nona Ning, waktu latihan hari ini sudah hampir selesai. Mau istirahat sebentar? Tidak perlu, aku ingin cepat sembuh. Di rumah saja aku hampir depresi. Terburu-buru tidak akan membawa hasil, tidak bisa langsung gemuk dalam sekali makan. Menurutku lebih baik kamu santai saja, pelan-pelan. Mau minum air? Tidak apa-apa. Chen Jie, aku rasa cuaca di luar cukup bagus. Bisakah kita pergi duduk di taman bawah? Aku sudah terlalu lama duduk di sofa. Baik, aku akan mengantarmu ke bawah. Benarkah? Kakak Lucy, kue matcha ini sulit sekali dibuat. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi tidak bisa sebaik kamu. Aku menghabiskan 200 kg tepung untuk ini. Hasilnya, 200 kg, aku beritahu kamu. Membuat kue itu butuh waktu dan uang. Tips nutrisi ayam juga butuh waktu dan uang. Baiklah, aku menyerah. Lucy, tidak mau bekerja lagi ya? Lebih baik kamu berhenti kerja dan fokus membuat kue. Maaf, Direktur Zhao. Komputer perusahaan ini untuk kalian bekerja. Bukan untuk mengobrol atau mengerjakan urusan pribadi. Lucy, sebagai kepala administrasi, kamu melanggar peraturan perusahaan. Bagaimana hukumannya? Aku akan menulis pernyataan. Direktur Zhao, aku tidak akan berani lagi. Jika terulang lagi, kamu bisa pergi. Bawa aku semua riwayat karyawan perusahaan. Tidak, hanya karyawan wanita yang belum menikah. Karyawan wanita belum menikah? Apa Anda ingin menjodohkan mereka? Lucy, apakah ini pertanyaanmu? Kamu benar-benar tidak mau bekerja lagi? Direktur Zhao, ini semua riwayat karyawan wanita belum menikah. Baik. Direktur Zhao, Anda terlihat tidak enak badan hari ini, agak gelisah. Aku akan buatkan teh madu lemon untuk Anda. Kamu tidak ada kerjaan ya? Keluar.
Ulang tahun tanggal 18 Agustus. Apa zodiaknya? Tanggal 18 Agustus zodiak apa? (23 Juli hingga 22 Agustus). Bersemangat, cerah, dan murah hati adalah ciri khas mereka. Sering memikirkan pendapat orang lain tentang diri mereka. Dan membuat diri mereka tidak bahagia, tidak akurat sama sekali. Menurutku dia tidak peduli dan lebih bahagia dari siapapun. Ini sangat tidak akurat. Begitu Modi, apa pria juga punya PMS? Atau mungkin baru diputusin cewek? Kak Ningsin datang. Halo? Pak Zhao ada di dalam? Dia di kantor. Terima kasih. Kak Ningsin. Gimana kabar Ningsia? Kita semua khawatir. Aku juga belum ketemu dia beberapa hari ini. Tapi dari telepon, sepertinya dia sudah lebih baik. Benefit perusahaan kalian terlalu bagus. Sampai menyediakan perawat khusus untuknya. Terima kasih. Itu dari kantong pribadi Pak Zhao. Perawat profesional yang disediakan untuknya. Soal ini, Pak Zhao memang berdiskusi denganku. Kalau gitu aku masuk dulu. Terima kasih sudah perhatikan adikku. Oak. Nah, pantas saja. Pak Zhao baik banget ke Ningxia. Sampai rela keluarin duit banyak buat perawat khusus. Ternyata pacaran sama kakaknya. Iri banget deh. Siapa suruh nggak punya kakak secantik dan sepintar itu? Bisa nggak ngobrol yang benar? Ya memang begitu. Udah, kerja aja. Eyo. Jangan tarik-tarik aku. Ciao ciao. Ningsin, kok kamu datang? Nggak senang aku datang? Ada perlu? Nggak ada perlu nggak boleh datang? Setiap kali cari kamu, selalu sibuk melulu. Nggak ada cara. Aku cuma bisa manfaatin urusan kerja buat ketemu kamu. Akhir-akhir ini banyak banget kasus di perusahaan, benar-benar gak ada waktu. Kalau memang mau ketemu, pasti ada ribuan alasan. Kalau nggak mau ketemu, alasannya juga ada jutaan. Kak Ningsin, minum kopi. Terima kasih. Lucy, tolong panggil kepala divisi iklan. Nggak usah. Nanti aku sendiri yang ke divisi iklan. Aku masih ada urusan sama Pak Zhao. Oak. Sebenarnya aku datang bawa hadiah buat kamu. Buka aja, aku yakin kamu pasti suka. Kak, musik favorit kita berdua adalah Fantasi Skuman. Ini aku beli waktu dinas ke Guangzhou beberapa hari lalu. Khusus cariin di pasar Loak buat kamu. Untuk yang ngerti, ini barang berharga. Untuk yang nggak ngerti, cuma sampah aja. Aku yakin, tuan pohon kesayanganku pasti suka banget. Ini CD yang selama ini aku cari-cari. Ini harganya berapa? Kenapa kamu begitu menjaga jarak? Sudah bilang ini hadiah untukmu. Daokyo, aku benar-benar berterima kasih. Kamu begitu merawat adikku Xiaoxia, bahkan menyediakan perawat khusus untuknya. Aku dan adikku akan sangat berterima kasih padamu. Ini adalah tunjangan perusahaan untuk karyawan yang cedera saat bekerja. Ini yang seharusnya kami lakukan. Director Blue Bridge International Belong. Dia sangat puas dengan iklan kalian kali ini. Dia memintaku untuk berterima kasih padamu. Nanti jam 6 sore, aku sudah reservasi di restoran barat. Jangan sampai kamu menolakku. Ningsin, kamu sangat hebat, tapi antara aku dan kamu. Daokyo, ini ucapan terima kasih atas pekerjaan. Begini saja, aku akan ke departemen periklanan dulu. Apapun yang ingin dibicarakan, kita bicarakan nanti malam. Baiklah.
Selamat bergabung dengan tim Edward. Terima kasih atas apresiasi Pak Feng. Suiran, sekarang kamu adalah manajer departemen pemasaran. Kalau naik satu tingkat lagi, kamu akan jadi direktur. Jika kamu bisa menyelesaikan tugas yang kuberikan, maka posisi direktur itu akan menjadi milikmu. Aku percaya pada bakatmu dan juga pada penilaianku sendiri. Aku lebih percaya bahwa kamu bisa meraih sukses di Edward. Ingat masa lalumu, demi harga diri kamu mengorbankan cinta dan juga Ningsin. Tapi lihat dirimu sekarang. Di depan Wang Lulu kamu juga tidak punya harga diri. Dan yang lebih menyedihkan, bahkan cinta pun tidak ada lagi. Jika kamu ingin berubah, kamu harus meraih kesuksesan. Lalu baru kamu bisa mengambil kembali harga dirimu. Mengambilnya kembali, bagaimana caranya? Membungkuk lalu berdiri tegak kembali. Merebut kembali Ningsin mungkin tidak semudah itu. Lawan yang kuhadapi sekarang adalah Zhao Daokyo. Apa istimewanya Zhao Daokyo? Tujuanmu adalah merebut kembali Ningsin. Sementara tujuanku adalah mengakuisisi Blue Bridge International. Blue Bridge International milikku, Ningsin milikmu. Swearan. Ini biaya humasmu. Perusahaan menyediakan mobil untukmu. Lihat apakah kamu suka. Terima kasih atas kebaikan Pak Feng. Kalau begitu aku pergi dulu. Di mana kamu? Baik, aku akan menjemputmu. Bagus, akhirnya keluar. Aku lelah, pelan-pelan. Kalau mau keluar lagi, bilang saja. Aku temani kamu turun. Oke, terima kasih. Nak, ini untukmu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Xiao Xia, kamu suka anak-anak ya? Iya, aku suka. Kamu punya pacar? Tidak, Ada yang kamu suka di sekitar? Pelen-pelen. siapa tahu. Bahkan kalau ada yang aku suka, belum tentu dia suka aku. Aku kasih tahu, wanita harus punya tempat yang baik. Waktu seusiamu, anakku sudah setinggi ini. Sudah bisa beli kecap sendiri. Bagaimana menurutmu tentang Pak Zhao? Aku lihat dia perhatian banget sama kamu, sangat peduli. Lagi pula dia masih muda sukses, dan tampan lagi. Shenji, kamu mikir apa sih? Aku kan karena kecelakaan kerja. Ini fasilitas perusahaan, dan aku juga tidak cantik. Kemampuan kerja juga biasa,
Mana mungkin dia suka aku? Siapa bilang? Menurutku kamu baik kok. Bagaimana kalau aku kenalin kamu dengan pacar? Di kampungku ada beberapa teman yang kerja di sini. Kerjanya bagus, bahkan ada yang sudah beli rumah di sini. Tidak usah, tidak usah. Aku juga belum mau menikah terlalu cepat. Ya sudah, Halo, Kin Hao. Yuma, aku sedang dalam perjalanan ke rumahmu. Aku lagi jalan-jalan di kompleks. Kalau begitu tunggu aku, sebentar sampai. Dadah. Chen Ye, aku mau di sini lebih lama. Kamu naik duluan saja. tidak bisa. Kamu harus minum obat. Minum obat lagi? Obat ini bikin pusing setiap hari. Kebetulan ada teman yang datang, jadi aku mau di sini lebih lama. Menghirup udara segar. Cuma 1 jam, tolong dong. Baiklah, aku naik duluan. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Hati-hati, pelan-pelan. Halo, Nonami, ada apa lagi? Xiayuan, aku jemput kamu sekarang. Lalu temani aku ke rumah makan cari mahu. Jangan, aku benar-benar sibuk hari ini, toko banyak urusan. Aku tidak peduli, aku sudah dalam perjalanan. Kamu tunggu saja aku. Apa yang terjadi? Kin Hao. Pengawal pribadimu mana? Sudah pasti kusuruh pergi. Sekarang aku bebas mau pergi kemana saja. Jangan-jangan kamu ingin. Tentu saja ayo pergi. Kita jalan pelan-pelan. Pintu ditutup ya. Senang banget akhirnya bisa keluar refreshing. Aku mau mikir mau makan apa nanti, mau makan lobster kecil. Aku mau makan tulang besar, mau makan sate. Mikirin aja udah ngiler. Ikut kakak kau pasti dapat daging. Makan yuk. Shouter near Rongrong. Kalian datang kok? Cepat masuk duduk, kita datang lihat kamu masuk duduk. Lama nggak ketemu, kangen banget. Perutnya udah gede ya? Kalian kan sibuk semua, musim nikah banyak banget. Kok ada waktu datang, ya kan? Kami berdua baru selesai kerja pagi ini. Langsung sembunyi-sembunyi cari kamu tuh. Udah nikah, udah tenang keluar dari dunia ini, kalau kami nggak datang. Kapan kamu ada waktu kumpul sama kami? Ini kan 2 nenek-nenek udah dateng. Tadi ngobrol apa? Apa sih tenang nggak tenang masih di dunia ini? Nggak tahu dikira kalian pelabuhan. Aku bilang adik ipar, sekarang udah nikah sama Xiao de kita. Berani banget ya? Berani bilang kita pelabuhan keluar dunia. Percaya nggak percaya bakal kami gulingin, bikin makeup Monroe. 2 nenek-nenek, aku benar-benar kalah. Sejak terakhir kali dihias ala banci sama kalian berdua. Traumanya sampai sekarang nggak hilang-hilang. Aku benar-benar salah. Masih nggak cepat sajain kopi? Nggak masalah, kopi Amerika langsung datang. Tunggu jah. Udah hampir 4 bulan kan? Iya, sebentar lagi. Baju ini udah nggak muat, harus ganti baju hamil. Kamu tuh, di antara kita bertiga kamu yang paling muda. Tapi paling cepat nikah. Gimana, Siwan baik sama kamu kan? Aku dengar ibunya sangat. Sampai calon menantunya sendiri diusir, kamu tahan kan? Nggak masalah, mereka suka banget sama aku. Aku kasih tahu, kamu sekarang hamil. Harus jaga Siwan baik-baik. Menurut statistik dari Women's Network, istri sedang hamil adalah masa pantang bagi suami, alias puncak perselingkuhan dan affair. Kamu harus waspada nih, kita sekarang mana ada waktu buat gituan. Seharian cuma mikir cari duit, semua butuh biaya. Lihat tuh susu bayi sama popok. Baju anak sekarang juga mahal banget harganya. Bener banget, tapi itu masih mending. Yang paling mahal tuh apa? Les TK dong, masih ada yang lebih mahal lagi tau. Ya ampun, iya aku baru aja terima klien.
Dia kepala sekolah TK ternama. Anaknya mau foto prewedding, masuk langsung minta diskon 50%. Langsung kuusir tanpa ampun, taunya dimarahin habis-habisan sama bos. Katanya lebih baik rugi asal dapat proyek ini. Kalau aku bosmu, aku juga bakal bilang kamu kurang pikiran. Makanya besok aku harus minta maaf ke kepala sekolah itu. Biar dia kasih proyeknya ke kita. Copie americano data. Eyo. Mainam. Makasih, Eyo. makasih. Sama-sama. Jauh banget beli kopinya, pacaran ya? Pacaran apaan? Mie instan kali, kan jauh tuh tempatnya. Xiao Yuan, Xiao Yuan, Xiao Yuan. Xiao Yuan, Nona Mi. Xiao Yuan, ayo cepat temani aku cari Mahu. Gak bisa, hari ini ada tamu. Nanti aku temanin ya. Tamu apaan sih? Rugi berapa aku ganti? Ini bukan soal uang. Cewek siapa ini? Klien kita, gak bisa hidup tanpa Mahu. Gimana aku hidup tanpanya? Nanti aku temanin Caria. Ayo cepat temani aku cari Mahu. Gak bisa, hari ini ada tamu. Nanti aku bantu cari ya. Tamu apaan sih? Bisu gak sih? Sopan dikit dong, kamu yang ganti. Bisnis itu harus jujur, kamu sanggup ganti? Cuma beberapa ribu, masa aku gak sanggup? Oke kamu kaya ya, kalau gitu keluarin jutaan. Beli tempat ini dong, nanti bukan hanya Ning Siwan. Kami bertiga temani kamu main, ya? Ngomong apa sih? Siapa dia? Ini kamu saya. Siapa saya? Saya keluarga dari istrinya. Dasar anak kecil kurang ajar. Cuma anjing kalian yang hilang, kan? Gak lihat istrinya lagi hamil? Aku gak ngomong sama kamu. Zaiwan, aku cari kamu untuk temani aku. Ada hubungannya apa sama dia? Kamu siapa sih? Kurang ajar banget. Ada hubungannya apa sama aku? Kamu kok gak punya sopan santun sih? Dasar anak kecil, kurang ajar banget. Lihat penampilanmu, kayaknya kaya banget. Bukan ngandelin bapak, jadi pelakor ya? Siapa yang kamu sebut pelakor?